Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan uang nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama bercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Yang ketiga, tugas dari Bank Indonesia adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Maksudnya adalah Bank Indonesia berperan sebagai bank untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat sehingga harga barang dan jasa di masyarakat terkendali. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rianti Tamarhamameha. Di sini saya akan membuat video UTS mata kuliah Lembaga Keuangan Non-Bank. Yang pertama, mengapa di kalangan masyarakat menengah ke bawah lebih nyaman menggunakan jasa keuangan non-bank? Jelaskan pendapat Anda. Jadi pendapat saya, mengapa masyarakat menengah ke bawah lebih nyaman menggunakan jasa keuangan non-bank? Karena syarat yang diberikan untuk mendapatkan layanan jasa keuangan bukan bank lebih mudah dibandingkan bank. Oleh karena itu, masyarakat menengah ke bawah lebih menyukai layanan jenis ini dan juga mendapatkan pinjaman bunga yang sangat rendah. Ditambah lagi kemudahan yang ditawarkan oleh pihak lembaga keuangan bukan bank yang memiliki personil yang siap membantu masyarakat, bahkan kelengkapan data sekalipun. Yang kedua, tujuan dan tugas Bank Indonesia. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang diatur adalah sistem pembayaran tunai dan non-tunai. Bank sentral bertanggung jawab untuk menciptakan aturan, kesepakatan, standar serta prosedur yang digunakan dalam peredaran uang di masyarakat. Yang ketiga, stabilan sistem keuangan. Stabilan sistem keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, hingga alokasi sumber pendanaan atau pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan jasa-jasa bank di masa pandemi COVID pada saat ini? Jelaskan. Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit juga turut mempengaruhi permintaan kredit perbankan. Pertumbuhan kredit mempengaruhi permintaan kredit perbankan. Pertumbuhan kredit melambat, bank hanya akan mengalami kesulitan likuiditas saja dalam masa pandemi ini. Kelompok bank dengan aset kecil menjadi yang paling rentan berdampak, apalagi kelompok ini sudah sulit bertumbuh sebelum merebaknya pandemi COVID-19. Kinerja perbankan pasti turun selama periode restrukturasi. Pendapatan hanya saja sejauh mana
dampak tersebut akan mempengaruhi kinerja bank setelah periode restrukturasi berakhir. Masih tergantung barter atau dana penyangga yang dimiliki masing-masing bank. Kalau kuat, tidak ada masalah. Kalau tipes barternya adalah masalah dan gangguan. Bank kecil pun dinilai masih dapat bertahan. Industri lembaga keuangan Bank kecil pun dinilai masih dapat bertahan. Industri lembaga keuangan akan tetap terjaga apabila dalam Perpu juga sudah diatur wewenang baru Bank Indonesia, yakni sebagai leader of the last resort yang dapat membeli surat berharga negara dari pasar perdana. Jika memang diperlukan untuk menambah likuiditas, hal ini dilakukan untuk menjaga kondisi industri keuangan kian terpuruk dan hilangnya kepercayaan masyarakat yang memicu kondisi rush. Angka 4. Apa yang dimaksud dengan kegiatan penghimpun dana dan penyalur dana? Pengertian penghimpun dana maksudnya adalah mengumpulkan atau mencari dana uang dengan cara membeli dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Selanjutnya, pengertian menyalurkan dana adalah menyalurkan kembali dana yang diperoleh lewat simpanan giro, tabungan, dan deposito ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Yang kelima, bagaimana cara menggunakan kartu kredit yang paling tepat dan bagaimana solusi yang tepat jika sudah benar-benar tidak mampu melunasi kartu kredit. Cara untuk menggunakan kartu kredit yang benar: pilih kartu kredit sesuai kebutuhan. Hindari menggunakan banyak kartu kredit. Tutup kartu kredit yang tidak diperlukan. Sesuaikan limit kartu kredit sesuai kebutuhan. Gunakan untuk transaksi yang mampu teliti saat bertransaksi. Hindari penggunaan kartu kredit melebihi limit. Hindari melakukan tarik tunai. Hindari membayar tagihan minimum. Cek tagihan dengan teliti. Jangan pinjamkan kartu kredit. Solusi saat tidak bisa bayar kartu kredit: yang pertama, stop gunakan kartu kredit. Yang kedua, bayar dengan pembiayaan minimum. Yang ketiga, ajukan KTA. Yang keempat, balance transfer. Yang kelima, minta keringanan. Sekian dan terima kasih.